Lagi, dan lagi, proyek kegiatan pengadaan di instansi negara menjadi sorotan. Kali ini, pengadaan 5 mobil dinas oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat senilai 3,5 M mendapat cibiran dari masyarakat. Namun, tidak disebutkan merek dan jenisnya. Menurut pemberitaan, 3,5 miliar itu akan dibelikan 5 mobil, 2 untuk pimpinan dan 3 mobil untuk wakil ketua DPRD. Artinya, kalau dibagi sama rata, setiap mobil akan seharga 700 juta rupiah. Selain itu, diberitakan pula telah dianggarkan pengadaan mobil operasional untuk sekretariat dewan. Tingkatan kita tentu masih segar dengan kasus serupa yang terjadi beberapa bulan lalu. Pengadaan mobil dinas oleh gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat juga ramai dicibir. Program ini dinilai tidak menenggang masyarakat yang sedang susah akibat pandemi COVID-19. Setelah itu, mobil-mobil ini memang dipinjamkan kepada Satgas Penanganan COVID untuk dipakai. Tapi kita tidak tahu sekarang siapa yang memakai mobil tersebut. Lalu juga ada kabar renovasi kediaman pimpinan DPRD Provinsi yang anggarannya dinilai sangat fantastis sehingga memunculkan protes dari masyarakat. Sebenarnya, pengadaan mobil ini memang telah dianggarkan pada 2019 yang lalu. Namun, karena satu dan berbagai alasan, realisasinya sempat tertunda. Mobil dinas yang ada tahun anggaran 2017 ini dinilai sudah rusak dan tidak layak lagi untuk dipakai. Sementara itu, dikutip dari Kompas, Hidayat sebagai ketua fraksi Gerindra di DPRD Sumbar menegaskan bahwa pengadaan mobil dinas itu tidak memiliki urgensi dan memastikan bahwa pimpinan DPRD Sumbar yang juga merupakan kader Gerindra menolak atas pengadaan mobil baru tersebut. Lebih lanjut, ia juga mengutip pidato dari Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto yang menekankan kesederhanaan dan pemanfaatan segala sumber daya yang berasal dari APBD, kecuali memang sifatnya sangat urgen. Supardi selaku ketua sekaligus kader Gerindra tetap akan menggunakan mobil dinas yang lama, meskipun sekretariat dewan telah menganggarkannya, kata Hidayat. Dalam video-video kami sebelumnya, telah ada pembahasan mengenai fenomena ini. Para pejabat seakan-akan tidak memiliki sense of crisis. Yang perlu diingat juga, meskipun kabarnya penyebaran COVID-19 sudah melandai dan kabarnya tidak ada banyak lagi refocusing anggaran, tetapi Sumatera Barat baru saja dihantam bencana gempa yang berpusat di Kabupaten Pasaman. Bencana ini tentu telah menimbulkan kerugian dengan jumlah yang besar dan akan turut menyeret anggaran yang besar pula dari provinsi untuk melakukan recovery. Pada dasarnya, memang kendaraan dinas diperlukan bagi pejabat untuk meningkatkan mobilitas mereka dalam bekerja. Ditambah lagi, protokol membuat mobil-mobil itu melaju dengan kecepatan tinggi di jalanan, sehingga memang selalu membutuhkan kondisi yang prima. Namun, di sisi lain, publik justru melihatnya sebagai suatu pameran kemewahan yang terkesan dipaksakan oleh pejabat-pejabat publik. Seperti sebelum-sebelumnya, pengadaan fasilitas bagi pejabat publik sering menjadi sorotan, sehingga sejumlah media dengan responsif telah melaporkannya. Bahkan ketika hal ini baru dianggarkan, atau masih dalam tahap perencanaan. Seakan tidak mau kecolongan seperti mobil dinas gubernur dan wakil gubernur tempo hari ketika berita ini baru viral ketika barangnya telah ada. Kita mengakui bahwa respon yang diberikan cukup baik dengan meminjamkannya kepada Satgas COVID. Yang menarik lagi, setelah itu gubernur merespon dengan hal yang cukup jenaka juga, dengan membuat video jenaka yang mengilustrasikan seorang gubernur menggunakan mobil yang identik dengan mobil-mobil travel. Sehingga mobil yang ditumpangi gubernur disangka travel oleh masyarakat. Ini adalah cara yang baik dalam demokrasi. Ketika kritik tidak ditanggapi dengan baperan dan respon dengan cara kreatif yang kami pikir ini cukup cerdas juga.
Mari kita simak alasan pengadaan mobil baru ini. Karena mobil yang ada adalah peninggalan periode dulu pada tahun 2017. Artinya, mobil tersebut baru berusia 5 tahun. Kita tidak tahu kriteria seperti apa yang digunakan sehingga mobil 5 tahun sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Katanya, ada mobil yang sering rusak dan ada pula yang pernah mengalami kecelakaan, sehingga sudah seharusnya untuk diganti. Tentu saja sebagai pejabat publik yang menggunakan dana publik, mereka harus memberikan pernyataan yang terang mengenai ini. Seperti apa sebenarnya kendaraan yang sudah tidak layak pakai itu? Apakah memang sudah tidak bisa digunakan sehingga harus diganti? Apakah memang tidak lagi aman untuk mobilitas yang tinggi? Dengan mudah, dibandingkan dengan membeli yang baru, publik tentu lebih mudah mengusulkan untuk mereparasi mobil yang sudah ada. Opsi ini barangkali tidak akan sampai memakan dana 3,5 miliar. Opsi itu bisa saja kita tuntut untuk dilakukan karena kita tidak mendapat berita yang mengenai situasi yang saat ini terjadi. Kami pikir jika memang dijelaskan dengan jelas sebagai suatu pertanggungjawaban, jika memang benar adanya harus ada kegiatan pengadaan yang tadinya dituding sebagai suatu pameran kemewahan, tentunya akan lebih dimengerti oleh masyarakat. Jika dirasa tidak, maka wajar saja jika kemudian publik merasa marah akibat kebijakan yang mereka anggap tidak patut itu.